Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Wah, sudah hari Senin ya, artinya semangat kita dalam gagal bayar ini harus ditambah lagi. Tidak ada bahayanya sama sekali. Ilusi yang diciptakan oleh pinjol dan antek-anteknya itu telah berhasil mengelabui masyarakat Indonesia bahwa pinjol ini sangat berbahaya, padahal tidak. Tidak sama sekali. Ya, saya sudah membuktikannya, teman-teman saya sudah membuktikannya, orang-orang yang nonton channel Raja Galbay dari 3 tahun yang lalu itu sudah membuktikannya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa pinjol ini berbahaya, jangan pernah dipercaya. Sudah cukup masyarakat Indonesia dibodoh-bodohi oleh pinjol, dijebak-jebak oleh pinjol juga ya. Saatnya kita bangkit dan melakukan perlawanan. Jadi guys ya, akhir tahun ini adalah awal di mana pinjol-pinjol ini mulai dipertimbangkan untuk dihapus karena sudah membebani ekonomi Indonesia. Bukan hanya masyarakat Indonesia saja, tapi membebani ekonomi di Indonesia. Ya, sampai-sampai ada menteri yang minta pinjol ini dihapus dan semua hutang pinjol-pinjol masyarakat Indonesia wajib diputihkan. Langsung saja kita lihat videonya di sini ya. Usulan untuk menghapus pinjaman online atau pinjol ini disampaikan oleh Menteri PKP Marwarar Sirait Jumat sore saat melihat perumahan ASN di Kota Malang. Menurutnya, saat ini pemerintah tengah gencar membangun rumah bersubsidi untuk masyarakat dengan penghasilan rendah. Namun dalam perjalanannya, masyarakat kesulitan saat mengajukan kredit rumah subsidi karena sistem layanan informasi keuangan OJK. Penyebabnya, masyarakat memiliki pinjaman online. Selain usulan penghapusan pinjol, ia juga mengusulkan adanya pemutihan bagi masyarakat yang terdaftar pinjol. Hal ini dilakukan agar masyarakat dengan penghasilan rendah bisa menikmati program pemerintah dengan memiliki rumah bersubsidi. Banyak ini konsumen yang mengeluh dan pengembang yang mengeluh karena apa? Karena mengajukan rumah subsidi terkendala slik OJK. Kenapa ada pinjol dan sebagainya? Ini saya ngomong di Malang ya. Menurut saya, pinjol itu lebih banyak jeleknya daripada bagusnya. Saran saya sebaiknya dihentikan dan dilarang pinjol. Kedua, ya, kalau boleh diputihkan, ya diputihkan sampai nilai tertentu supaya orang kalau mau mengajukan kredit rumah rakyat itu, ya, wong cilik itu jangan terhambat. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Ya, gitu ya kata Bapak Menteri PKP Marwar Sirait gitu ya. Pinjol segera dihapus dan hutang-hutang pinjolnya itu segera diputihkan. Agar apa? Agar sebenarnya ya, masyarakat bisa ambil rumah KPR, rumah subsidi KPR. Subsidi KPR itu rata-rata sejuta 200 ya per bulannya gitu ya. Di sini kita membahas sebuah prioritas sebenarnya ya. Pinjol itu tidak ada manfaatnya, tidak ada prioritasnya untuk kita. Benar kata Pak Menteri tadi, pinjol-pinjol ini memang tidak ada manfaatnya. Nah, kalau KPR, ya walaupun saya tidak membenarkan utang gitu ya. KPR itu kalau Anda nyicil, ya itu akan jadi rumah Anda. Walaupun memang banyak yang membantah gitu kan. Kata siapa ini rumah Anda, kata siapa itu rumah Anda gitu. Banyak influencer KPR yang tidak setuju KPR gitu ya. Nah, tapi kita jangan lihat di situ. Ya, kita lihat bahwa Bapak Menteri ini melihat ya, pinjol ini merusak ekonomi di Indonesia ya, sehingga harus dihapuskan dan diputihkan ya. Kalau tidak merusak, tidak mungkin Bapak Menteri PKP tadi Marwar Sirait itu bilang seperti itu ya. Jadi saya berharap segera pinjol-pinjol ini dihapuskan dan diputihkan hutang-hutangnya ya. Sangat rugi sekali bagi Anda yang menunda-nunda Galbay karena pada akhirnya nanti semua utang pinjol itu akan diputihkan. Oke? Nah, sekarang begini, kita beralih ke OJK. OJK lagi apa nih ya kan sudah anunya milih-milih liburannya kemana? Ke Amerika, ke Kamboja, ke Nepal gitu kan. Kemana nih OJK? Nah, di sini OJK ada berita seperti ini. OJK, penipuan scamming lewat AI marak di daerah. Bupati Banyumas nyaris jadi korban. Gitu ya. Setelah saya baca-baca, oh seperti itu, seperti itu, seperti itu gitu. Ya sudah gitu aja. Ya kan? Jadi tugasnya OJK tuh menyampaikan berita aja gitu loh ya. Penipuan scamming lewat AI marak di daerah, Bupati Banyumas nyaris jadi korban. Terus gimana Bu OJK, Pak OJK? Ya sudah begitu saja. Oh gitu. Nah, lanjut scroll Instagram, lanjut scroll tiket.com untuk mencari liburan akhir tahun. Ya kan? Sangat-sangat
efisien sekali ya OJK ini ya. Tidak ada tindakan untuk memberhentikannya, tidak ada tindakan untuk mencegahnya gitu ya. Ya sudah, hanya pengantar berita saja gitu, seperti pembawa berita di SCTV dan lain-lain. Nah, sementara OJK sedang liburan, ada yang bertanya seperti ini dan jangan pernah ditiru. Ya, jangan pernah ditiru, ini ada di Raja Galbay Facebooknya ini. Infonya Bang, daerah Jabar ada FC-nya nggak? Mau ku ambil buat nutup aku laku gitu ya. Infinyi bing diirih jibir di ifcinyinggi miki miliki gitu ya. Apa ya kan, nutup aku laku. Aduh, ya kan, tahun 2025 nutup aku laku, ngambil di lasbon, ngambil di paylater, ada DC-nya enggak ya gitu ya. Jadi sangat-sangat ribet ya, selalu bersembunyi, selalu menjauhi tanggung jawab, tidak mau menerima resikonya. Nanti kalau ada Galbay lasbon ininya itu datang ke rumah, ya kan, ketar-ketir, ya ketar-ketir, curhat sana curhat sini. Kenapa nggak boleh begitu? Karena ketika saya Galbay, Raja Galbay, ya itu nggak mikir mau aku laku, mau kredit pintar, mau kredit bodoh, mau aku kaya, ya kan? Saya tidak peduli, saya galbaikan semuanya. Gitu loh. Kenapa Anda bisa berpikir bahwa untuk menutup aku laku saya harus mencairkan paylater di lasbon? Ini jangan ditiru mindset seperti ini, sangat salah sekali. Ya, kalau mindset masih seperti ini, membenarkan hal seperti ini, lembek, ya soft gitu ya. Anda tidak akan pernah selesai yang namanya masalah pinjol-pinjol itu. Oke? Jadi kalau Anda galbay, nggak usah tutup-tutup, langsung saja galbaikan semuanya. Ya, ingat satu hal, tidak ada yang namanya penyelamat di dalam dunia pinjol. Mau orang ini menyediakan jasa hapus tagih, hapus data, mau Anda mikir sendiri, gestun sendiri buat nutup yang lain, tidak akan bisa menjadi penyelamat Anda. Nah, komentarnya di sini aman sentosa, aman galbay aja, utamakan kebutuhan keluarga. Jadi lasbon tidak ada FC-nya gitu ya, tidak ada file kolektornya lasbon. Oke? Nah, ada lagi yang mau nanya Bang, yang udah pada galbay kredivo, kira-kira didatanginnya setelah telat berapa hari ya, dan ada sebar data gitu enggak gitu ya. Nah, biasanya itu kalau sudah 2-3 bulan ya, tapi ada juga yang seminggu telat langsung didatangi gitu ya. Jadi tidak menentu ya kan, tidak ada aturan khusus, tidak ada aturan baku tentang yang namanya DC ini datang ke rumah kapan gitu ya. Itu berbicara masa depan gitu kan ya. Kita memang tidak tahu masa depan itu seperti apa, tapi kita bisa mengusahakannya insya Allah. Ya, contohnya kita galbay di kredivo, ya kan, sudah tahu ada DC lapangannya nih, ya sudah, jangan ditemui, ya, jangan pernah ditemui. Misalkan kitanya kerja ya dari pagi sampai sore jam 6, ya, misal Anda pulang jam 5, ya terus aja nongkrong dulu di warung, jangan sampai jam 7 kayak nggak apa-apa, pulang jam setengah 8, nggak akan ada DC-nya, gitu ya. Bang, saya ada orang tua di rumah. Kenapa Anda masih ada orang tua di rumah? Ya kan? Kalau bisa pindah saja Anda itu. Ya. Ngekos, ya kan? Saya dulu ngekos. Ya, saya dulu ngekos atau ngontrak gitu kan ya. Saya ingin menanggapi seseorang yang galbay tapi takut orang tua. Ya. Kalau Anda galbay lalu takut orang tua, berarti Anda masih bocah. Ya. Anda bahkan masih dianggap anak-anak oleh orang tua Anda itu. Ya, Anda belum dewasa, pemikiran Anda mungkin belum megar, belum bagus gitu ya, tapi sudah minjol, galbay, lalu takut. Kenapa seperti itu? Karena orang tua lebih suka melihat anaknya bertanggung jawab daripada ketakutan. Ya, Anda boleh coba dimanapun. Silakan Anda hari ini ketakutan. Aduh, ya Allah, Pak, Ma, saya sudah minjol nih. Gimana ini ya? Ketakutan. Besoknya, ya kan Anda coba lagi. Pak, Ma, ya, saya kejerat pinjol, tapi tenang saja, nanti saya tanggung jawab. Jadi kalau ada yang datang ke sini, bilang aja nggak ada orangnya, gitu ya. Nanti saya tanggung jawab, gitu. Oke, siap, sip, mantap. Udah, nggak ada semenit juga. Benar. Kalau orang tua melihat Anda ketakutan, berarti Anda itu gagal, ya. Tapi kalau orang tua Anda melihat Anda itu tanggung jawab, walaupun gagal bayar, gitu ya, Anda akan diacungi jempol. Silakan coba seperti itu, ya. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.